Bab 8. Tangkap buang 1. Gembira dan bangga benar saya melihat sekolah rakyat yang kedua di Bandung. Rumah yang besar, bersih, dikelilingi lapangan luas. Terlampau bagus untuk anak proletar jika dibandingkan dengan Semarang. Tepat pada 13 Februari, angka ini pun bukannya menjadi 2 menghampiri. Saya dalam waktu kemalangan. Hari Ahad saya mondar-mandir dari kamar ke kamar, memeriksa apa yang kurang, mengagumi yang bagus sambil menyesalkan anak yang kurang mujur itu. Saya tak tahu bahwa pada satu kamar berada beberapa VSTP cabang Bandung yang mempersoalkan pemogokan. Tiba-tiba saya setuju pada seorang PID Belanda yang meminta saya keluar. Katanya ada rapat VSTP. Saya tercengang dan menolak keras, diusir begitu saja dari gedung sekolah kami sendiri. Bahkan, kata saya akhirnya, sesudah beberapa lama bertengkar, sayalah sebenarnya berhak mengusir siapa dan di sini, karena gedung ini kepunyaan kami. Perdamaian dilakukan atas persetujuan bahwa kami tidak akan memasuki rapat tertutup di salah satu kamar itu. Saya sama sekali tak bermaksud mengunjungi rapat dan sesungguhnya malah tak saya ketahui itu. Kira-kira jam 12 ketika saya bercakap-cakap dengan beberapa teman, datanglah sebuah mobil berhenti di depan sekolah itu. Belanda PID yang tadi juga keluar dari mobil itu. Dengan hormat dan muka sedih, Belanda ini memperlihatkan suara perintah menangkap saya dan mempersilakan saya masuk mobil. Di dalam mobil ada 2 ofisir tinggi yang seorang berpangkat kolonel mempersilakan saya duduk di tengah. Apabila saya bertanya kenapa saya ditangkap, maka keduanya mengangkat bahu, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Mulanya saya dibawa ke kantor polisi dan terus masuk penjara Bandung. Kabar yang pertama saya terima dari luar adalah, "Dan Nyonya Tuan Horesma. Baru kemarin malam saya mengunjungi guru Horesma di rumahnya di Bandung, kemana dia harus dipindahkan dari Jakarta. Masih saya ingat perkataannya. Kalau kamu mulai, jangan lupakan saya juga bisa ikut serta." Tetapi guru Horesma juga bilang mendengar penangkapan yang tiba-tiba itu. Dalam surat itu disebutkan bahwa saya menyusahkan diri sendiri, tetapi Nyonya rupanya berpikiran lain. Sudah berapa kali Nyonya minta kepada yang berwajib berjumpa dengan saya di penjara Bandung, tetapi tetap ditolak. Akhirnya Nyonya cuma dapat mengirimkan kartu pos terbuka yang penuh sindiran, yang isinya bertentangan dengan pendapat Tuan. Nyonya tidak menyalahkan saya, malahan sebaliknya menentang yang menangkap saya dengan ucapan, "Siapa tahu, mungkin engkau orang besar." Pada suatu pagi saya dibawa ke stasiun Bandung untuk dipindahkan ke penjara Semarang. Di halaman stasiun sudah menunggu Belanda PID yang mau mengusir saya tempo hari dan menyampaikan surat penangkapan kepada saya. Dia berpisah dengan saya dengan perkataan, "Kita memang bertengkar tempo hari, tetapi kepergian Tuan sangat saya sesali karena murid-murid yang membutuhkan Tuan." Baik juga saya sampaikan salinan ensiklopedia yang sudah tersebut di atas supaya mendapat kesan dan penangkapan itu, dan untuk memberikan pertimbangan dari putusan resmi pemerintah Hindia Belanda. Pada halaman 532 tertulis, Kongres PKI PEN Desember 1921 juga digunakan untuk mengatur hubungan semua cabang SI komunis yang selang beberapa lama setelah putusan dengan disiplin partai diterima oleh CSI PEN, dikeluarkan dari pusat CSI yang sementara waktu menggabungkan diri pada Komite Daerah Semarang. Tampak benar aliran untuk berdamai, tetapi untuk mempersatukan kedua aliran yang tertuju pada beberapa keberatan. Sering terjadi dengan perpisahan kedua aliran itu, komunistis dan islamistis, dalam gerakan Serikat Kerja. Kerja bersama dalam peristiwa yang akan terjadi di hari depan sambil masing-masing memegang kemerdekaan, akhirnya oleh kedua belah pihak diterima dalam prinsip cabang SI komunis akan memusatkan
pada Persatuan Serikat Islam di samping Partai Serikat Islam di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Kongres tadi memutuskan pula mengirim kawat salam bahagia kepada Kongres Hindustan yang kebetulan sedang bersidang. Kawat dikirimkan atas nama SICSI dan Fak Sentral. Pada awal tahun 1922, aksi kaum komunis Semarang bertambah hebat, sedangkan pada permulaan mereka hanya memperkuat organisasi dan mempererat hubungannya dengan Komintern, EKKI. Ketika pecahnya pemogokan kaum buruh Pegadaian pada Januari 1922, pemimpin Bergsma dan Tan Malaka menganggap tiba saatnya untuk melaksanakan dasar aksi komunis dengan perbuatan. Secara khusus mereka menyiarkan rencana bahwa jika pemerintah tidak menerima kembali kaum pemogok Pegadaian, maka serikat sekerja yang lain seperti buruh kereta api dan buruh pelabuhan juga akan dikerahkan. Mereka sebagai anggota pucuk pimpinan Fak Sentral dikerahkan oleh Manifest 18 Januari 1922. Didesak memberi bantuan dengan perbuatan kepada pemogokan Pegadaian. Juga para pemimpin tersebut membuktikan mereka menanggung semua akibatnya. Komunis dalam perbuatan yang dari pasal ke pasal hendak menjalankan program Moskow, The Tribune, Mei, Juni, dan Juli 1921. Bandingkan pula pidato Bukharin tentang program internasional komunis dalam The Communist Kids 1923 halaman 480. Mereka mendapat kewajiban menarik kaum pekerja dengan cara komunis ke dalam aksi revolusioner, cocok dengan dasar Komintern, yang bermaksud menjalankan perjuangan revolusioner, tidak saja dengan perkataan tetapi juga perbuatan sampai berdirinya diktator proletar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia, aksi yang merobohkan kekuasaan semacam itu tidak dapat dibiarkan saja. Pendedeligen 1 Januari 1922 di kolom Verslag 1922, Hofstruck B. Onder Panduistaking 18. Menurut putusan pemerintah pada 2 Maret 1922 nomor 1A dan 2A, maka Bergsma dan Tan Malaka dijatuhkan tindakan administrasi, externering dan internering kepada Tan Malaka yang sudah beberapa tahun berusaha memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pemuda menurut dasar komunis internasional. Malaka Skolen ditempatkan di Kupang. Dia minta meninggalkan Hindia Belanda dan kemudian dikabulkan menurut putusan pemerintah pada 10 Maret 1922 nomor 2. Seperti tersebut dalam catatan di atas, bersama saya juga ditangkap seorang Belanda komunis, Bergsma, sebagai salah satu syarat dan kebenarannya suatu bangsa. Saya pikir mengakui jasa bangsa lain, bahkan kalau bangsa lain mampu dianggap menghisap penindas bangsa sendiri. Demikianlah kata Ahirma, dan nama Bergsma mengingatkan pada suku Ahirma, guru Horensma. Keduanya memang orang Friesland, terkenal keras kepala, The Coping Fries. Di Belanda meskipun mereka sudah ratusan tahun tergabung dengan orang Holland, Drenthe, Brabant, dan lain-lain, kalau berada di antara sama-sama orang Fries, masih mempergunakan bahasa Fries. Saya ingat di Amsterdam mereka mempunyai perkumpulan sendiri. Tetapi selain sifat keras kepala yang terlihat ada pada dua orang tersebut, mereka juga mempunyai kejujuran. Piet Bergsma bukanlah intelek besar, seperti Insinyur Bals. Dia bekas sersan tentara Hindia Belanda dan berasal dari kelas proletar, dan salah seorang dari anggota Soldatenbond di masa Brandster dan Snevely. Piet Bergsma tidak seperti Insinyur Bar yang dengan intelek besarnya bisa main dansa dari komunis meloncat ke fasis. Seperti yang diberitakan surat kabar, sebenarnya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Piet Bergsma sesudah berpisah tahun 1922 di Moskow. Memang ketika Jerman menduduki Belanda dalam Perang Dunia II, banyak orang komunis dan sosialis yang terpaksa atau kemauan sendiri menjadi fasis. Saya juga tahu Piet Bergsma bersama istrinya Indonesia, Ambon, dan 5 anaknya menderita dan mengalami kesulitan hidup di Belanda, sedangkan semasa pendudukan Jerman saya tidak tahu. Memang sulit memberikan penilaian pada sejarahnya, watak,
paham, atau perbuatan manusia sebelum ia mati. Begitulah seperti dengan Semaun dan Darsono. Tentu saya hanya bisa berikan penilaian sampai kami berpisah di tahun 1922. Sampai tahun sekian, saya kira seperti Semaun dan Darsono juga Piet Bergsma, Snevely, Belanda banyak meninggalkan jejak dalam gerakan sosialisme dan serikat sekerja di Indonesia. Dan apabila satu ketika proletar Indonesia mencapai tingkat yang tetap dan luhur, maka para pelopor tersebut bagaimanapun kecilnya jasa mereka dipandang dari salah satu sisi harus dicatat dalam sejarah agar dapat dikenalkan kepada keturunan kita. Kembali kepada tindakan pemerintah Hindia Belanda terhadap diri saya seperti termuat dalam ensiklopedia administratif Maatregelen. Tindakan administrasi yang dikenal kepada saya bukanlah tindakan hukum yang lazim dikenal di masyarakat demokrasi. Tindakan administrasi dengan membuang orang Indonesia ke hutan rimba, ke pulau, atau jauh ke luar negeri, terasing dari keluarga, masyarakat, dan pekerjaannya sendiri adalah hak istimewa Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tindakan administrasi itu tidak berbeda dengan lettre de carte di masa raja yang boleh menggantung tinggi membuang jauh, yaitu sebelum lahirnya The Rights of Man atau Le Detroit Il Home sebelum revolusi Prancis 1789. Bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, siapa saja yang oleh PID dianggap berbahaya terhadap ketentraman umum, ketentraman imperialis Belanda, maka orang itu boleh ditangkap, dipenjara, sebelum dibuang di daerah Hindia Belanda atau di luarnya. Prosedur penangkapan dan dihukumnya seorang tidak sesuai dengan aturan yang diakui oleh dunia demokrasi. Penangkapan itu dijalankan oleh orang yang badan resmi Hindia Belanda atas tuduhan membahayakan ketentraman Hindia Belanda dengan bukti yang dikumpulkan oleh Resisir Inlanders. Pertama, ten lastlegging. Tuduhan berdasarkan bukti dari para saksi yang disumpah di hadapan tertuduh, bukti yang memang melanggar undang-undang negara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak dibutuhkan oleh administrasi Hindia Belanda. Kedua, vooronderzoek, pemeriksaan menjelang pengadilan terbuka, public trial, di mana si tertuduh diperbolehkan mengajukan saksinya sendiri beserta ahli hukum untuk membantu. Juga tidak berlaku oleh hak istimewanya Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Akhirnya, hak si tertuduh yang kalau dalam vooronderzoek bisa ditarik oleh kejaksaan ke depan hakim pada pengadilan terbuka tidak dapat menggunakan haknya yang diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Semua hak itu harus tunduk pada exorbitante rechten yang dipegang Gubernur Jenderal. Pada hakikatnya penangkapan, pemeriksaan, dan hukuman seseorang yang dianggap bersalah itu ada di tangan satu orang. Seseorang yang dianggap berbahaya ditangkap untuk dibuang, tak peduli apa ia benar atau tidak melakukan pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan. Sebelum ditangkap, maka niat untuk membuang itu dan hak dalam melaksanakannya sudah ada. Salah atau benar harus dihukum. Prosedur yang saya alami dan masa diresisiri oleh Inlanders dibuntuti ke sana sini sampai ditangkap dan dibuang amat sederhana kalau dibandingkan dengan beratnya hukuman. Saya diresisiri untuk ditangkap dan dibuang. Apa gunanya vooronderzoek, pengadilan terbuka, dan pembelaan yang sempurna? Setelah beberapa hari ditahan di penjara Semarang, satu hari saya dibawa ke kantor residen untuk ditanya. Kalau saya masih ingat, maka hampir 50 pertanyaan yang hendak diajukan kepada saya di depan residen Semarang itu. Pertanyaan itu berkaitan dengan 4 hal. Pertama, aksi saya yang berhubungan dengan perguruan. Kedua, yang berhubungan dengan PKI dan brosur yang saya tulis di Delhi, yaitu parlemen atau Soviet. Ketiga, bersangkutan dengan usaha saya menyatukan kembali cabang-cabang SI yang dipisahkan oleh partai dengan CSI, mencabut disiplin partai dan mengadakan kerjasama antara kaum komunis dan kaum Islam menentang imperialisme Belanda. Keempat, usaha saya membantu pemogokan pegadaian serta menggerakkan serikat sekerja yang terikat
oleh Fak Sentral. Semua usaha saya oleh pemerintah Hindia Belanda dihubungkan dengan program Moskow yang tertulis dalam majalah The Omroepnieuwsgids tahun 1921 dan surat kabar The Tribune di Belanda. Segala usaha saya dianggap sebagai pelaksanaan program Moskow. Maka akhirnya pelaksanaan program Moskow dalam masyarakat Hindia Belanda yang beraneka ragam itu dianggap sebagai aksi yang merobohkan kekuasaan Belanda. Saya berbahaya terhadap ketentraman umum dan harus dibuang di dalam atau keluar Hindia Belanda. Ada cerita seekor anak kambing, hewan kecil dungu tak berdaya, yang berhadapan dengan raja hutan, sang harimau di tepi sungai kecil. Harimau, "Nah, sekarang syukurlah aku berjumpa dengan engkau, dan aku dapat menjatuhkan hukuman. Bukankah engkau yang selalu mengeruhkan air yang hendak kuminum?" Anak kambing, "Ampun tuanku, tidak mungkin saya bisa mengeruhkan air yang hendak tuanku minum itu, karena saya minum di hilir ini, sedangkan tuanku minum di hulu sungai." Harimau, "Mungkin tidak sekarang kau keruhkan, tapi tahun yang lampau pasti engkau yang mengeruhkannya." Anak kambing, "Ampun tuanku, beriku kali ampun. Apakah saya yang hina dina ini dapat mengeruhkan air minum tuanku pada tahun lalu, karena waktu itu saya belum lahir?" Harimau, "Kalau bukan engkau yang mengeruhkan air minumku itu, maka tentu ibumulah yang mengeruhkannya. Dan kalau bukan ibumu, niscaya nenekmu yang mengeruhkannya." Demikianlah kata sang harimau yang menghabiskan sambil menerkam anak kambing yang tidak bersalah dan tak berdaya itu. Apa gunanya saya mempertahankan diri, membuang-buang perkataan dan waktu untuk menjawab pertanyaan atau kekuasaan yang bersandar atas kekuatan polisi, kehakiman dan tentara yang sudah jelas maksudnya terhadap diri saya? 1-2 pertanyaan yang saya jawab di depan Residen Semarang hanya yang berhubungan dengan nama, kelahiran, dan paham saya saja. Apalagi Tuan Residen mulai membacakan pertanyaan, apakah saya pernah berkata begini atau begitu di salah satu tempat, bukan di rapat terbuka. Maka saya potong saja puluhan pertanyaan yang lain dengan jawaban, "Saya tak ingin menjawab pertanyaan semacam ini. Bagaimanapun juga jawabannya sudah pasti, saya akan dibuang." Tak sampai 5 menit lamanya maka pemeriksaan perkara saya sudah selesai. Dengan demikian saya menghemat tenaga dan waktu Kanjeng Residen Hindia Belanda. Salah satu hukuman terberat selain hukuman mati, yaitu meninggalkan tempat kelahiran, masyarakat, pekerjaan, dan para teman yang dicintai, dan mengembara tak berketentuan di negeri asing. Bukankah pada masa itu lapangan untuk bergeraknya seseorang penganjur rakyat Indonesia sudah terlampau sempit? Bermacam-macam aturan dan undang-undang diadakan untuk membatasi tulisan di dalam pers dan pembicaraan di dalam rapat umum. Pelanggaran dalam berbicara dan menulis itu nyata tertulis dalam kitab hukum Hindia Belanda dan bisa dibela oleh ahli hukum lulusan sekolah hakim tinggi. Seandainya kalau betul ada pelanggaran yang saya lakukan, baik dalam tulis-menulis atau dalam pidato, bukankah cukup kalau saya dijatuhkan tindakan biasa, ialah menuduh memeriksa perkara saya di pengadilan umum dan menjatuhkan hukuman yang sudah dipastikan lebih dahulu oleh aturan? Tidak saja tindakan semacam itu akan mempertinggi prestis pemerintah Hindia Belanda di mata dunia, tetapi juga memberi rasa kepuasan, walaupun sangat terbatas kepada rakyat Indonesia, terutama akan menimbulkan rasa kepastian kepada para pemimpin rakyat. Karena walaupun banyak ranjau dalam memimpin gerakan rakyat, tetapi ranjau itu diketahui letaknya dan diketahui pula akibatnya, seperti ranjau pemerintah Hindia Belanda. Tetapi exorbitante rechten, hak istimewa Gubernur Jenderal Hindia Belanda seperti golok yang dipegang di dalam gelap untuk ditusukkan sewaktu-waktu kepada seseorang yang dianggap musuh bagi dirinya. Dipandang dari sudut hukum, maka hak istimewa itu adalah aturan sewenang-wenang despotis
dan dipandang dari sudut moral adalah sikap yang tidak ksatria, bahkan pengecut. Hanya kalau ditinjau dengan pandangan filsafat, keadaan tersebut dapat dimengerti, walaupun tidak bisa diakui kemuliaan dan keadilannya buat kedua belah pihak. Hak istimewa jangan dipandang sebagai hasil hubungan hukum antara manusia dengan manusia dan antara Belanda dan Indonesia. Hak istimewa Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, dan politik antara kapitalis imperialis Belanda dengan buruh rakyat terjajah Indonesia. Sekelompok kecil bangsa Belanda tetapi mempunyai kapital besar, polisi, tentara, dan kejaksaan tak akan bisa secara demokrasi membentuk undang-undang bersama 70 juta rakyat dan buruh Indonesia yang terhisap. Kelompok itu terpaksa memegang hak istimewa yang tidak didasarkan atas hasil perundingan dan persetujuan dari yang berkepentingan atau diperoleh dari wakil rakyat. Hak istimewa itu berdasarkan kemauan sekelompok kecil tadi untuk membela kepentingannya yang tidak berdasarkan keahlian, melainkan berdasarkan kesewenang-wenangan. Sekelompok kecil yang hidup dari keringat rakyat buruh yang banyak itu tidak bisa mewakili secara terbuka rakyat buruh yang 70 juta, berdialog mencari kebenaran menurut aturan yang pasti, melainkan terpaksa mengambil jalan menikam dari belakang, menangkap, memenjarakan dan membuang tanpa memeriksa perkara, keadilan dan kebenaran. Inilah cara pengecut. Sebagai renungan peristiwa pembuangan itu saya sampaikan di sini bahwa saya berada di Semarang baru 6 bulan. 99% dari waktu saya dimakan oleh pekerjaan yang berhubungan dengan perguruan. Paling banyak saya bicara di muka umum 6 jam. 3 jam di Kongres PKI, 1 jam di depan anggota VSTP, 1 jam di depan buruh tambang minyak di Cepu, dan sisanya yang 1 jam terbagi di beberapa tempat. Jelas bahwa ranjau pembicaraan dan tulisan tidak bisa makan. Kalaupun bisa, imperialisme Belanda pasti gembira membuktikan kepastian hukumnya, mengerahkan polisi dengan semua aksi dan keterangan yang diperolehnya, taklukan tertuduh dengan keterangan yang sah, dan diajukan para ahli hukum Hindia Belanda untuk menghukum saya cocok dengan undang-undang yang ada dan tertulis. Tetapi karena keterangan yang sah ke depan pengadilan yang resmi, maka ia main kasar, main kayu. Semua keterangan dirasisir inlandernya yang membuntuti kemana saya pergi, dipakai sebagai bukti yang sah untuk mengasingkan saya dan masyarakat Indonesia. Laksana pemain yang tidak bisa melawan musuhnya dengan playing the same. Memainkan bola menurut aturan, maka ia main kayu, menendang kaki atau menyikut bahu lawan, lemparkan hukum dan pakai kekerasan. Sedikit tentang perpisahan. Bumi dan iklim Indonesia baru diingat dan diinginkan. Kalau kita berasal di bagian bumi yang lain memiliki musim dingin, angin meniup salju di sekeliling bukit batu, tandus dan pohon tak berdaun, gundul diselimuti salju. Baru kita sadar artinya matahari yang selalu mengitari kita dan tumbuhan kehijauan yang menyegarkan pandangan mata. Masyarakat Indonesia baru kita ingat jika berada di tengah-tengah bangsa lain yang bahasanya kita tidak mengerti sepatah pun. Kegembiraan atau kesusahannya kita bandingkan dengan keadaan kita ketika masih berada di tengah-tengah keluarga atau teman seperjuangan. Barulah kita menghargai suatu pekerjaan yang mempunyai tujuan dan keinginan yang jelas. Lama kita menyesuaikan diri dengan hawa iklim negara baru, masyarakat dan pekerjaan di negeri asing pada tingkat kemajuan internasional sekarang ini. Terutama kalau kita berada dalam kemiskinan di tengah-tengah hawa iklim, masyarakat, dan semuanya asing, sehingga dalam iman yang pecah, orang buangan kembali diam-diam bunuh diri atau hidup seperti hewan, demoralisasi. Jarang yang kita memegang prinsip semula teguh dalam imannya. Bagi saya, bukan yang pertama kali berpisah dengan bumi iklim Indonesia beserta masyarakat dan keluarganya, tetapi berpisah dengan teman seperjuangan dan pekerjaan memangnya yang pertama kali. Perpisahan dengan teman seperjuangan tergesa-gesa diadakan di Semarang 2-3 hari sebelum saya berangkat pada akhir Maret 1922.
Saya diizinkan keluar penjara selama sehari untuk mengurus semua kepentingan saya. Walaupun saya belum lama berada di Semarang, tetapi ikatan batin sangat dalam di antara teman-teman seperjuangan. Dini hari, Partondo bekas pemimpin Suara Rakyat membangunkan saya karena saya masuk penjara lagi sebelum diberangkatkan. Rupanya setelah itu, dia untuk selamanya meninggalkan saya. Sebelumnya saya dengar Partondo 1-2 hari berpuasa. Mukanya kelihatan tenang, tetapi lebih dari yang sudah-sudah dan suaranya lebih keras. "Saudara," katanya, "besok sesudah saudara berangkat, saudara Marco dan saya dan satu saudara lagi akan berangkat mengunjungi Gunung Lawu. Kami sudah berjanji satu sama lain." Saya heran akan menanyakan maksudnya, tetapi rupanya dia sudah mengerti dan tidak memberi kesempatan saya untuk bertanya. "Memang," katanya pula, "ini bukan aksi yang selalu kita kemukakan dan ini hanya pikiran kami semata-mata. Kejawen, kami perlu membersihkan diri dan mencari kekuatan batin. Saudara Marco yang mengusulkan, selamat jalan, selamat jalan." Saya tidak melihat mukanya lagi untuk selama-lamanya. Ketika di Tiongkok, saya mendapat kabar bahwa Partondo meninggal di Semarang, sedangkan Marco yang terkenal pendiam, berhati jujur dan keras seperti baja meninggal di Digul. Banyak lagi peristiwa yang lain yang membuktikan eratnya ikatan batin kami, tetapi cukup disebut di sini bahwa dengan teman seperjuangan semacam itu kita ingin bertemu muka sekali lagi. Keinginan ini tidak tersampai. Inilah yang kita namakan kesedihan dalam hidup di dunia yang fana ini, tragedi. Meninggalkan penjara Semarang menuju kapal di pelabuhan, saya dibawa dengan mobil yang diputar belokkan untuk menghindari massa yang ingin mengucapkan selamat jalan. Tak seorang saya jumpai. Waktu dalam penjara di Jakarta, saya sedikit mengetahui apa yang terjadi ketika meninggalkan Semarang. Tetapi kabar tentang pengantaran saya diputarbalikkan oleh surat kabar Belanda di Jakarta. Ketika sedang bermain dan dengan opsir hukuman dalam satu kamar di penjara, dia melihatkan surat kabar Belanda. Bunyinya, Tan Malaka diantarkan oleh Koki Babu dan anak-anak murid sekolah rakyat yang menentang agen polisi karena mereka kecewa tidak bisa bertemu dengan Tan Malaka. Kita sudah mendengarkan caci maki dan penghinaan yang menganggap bangsa Indonesia hanya terdiri dari Koki dan Babu. Itu pula yang mendorong untuk mendidik dan menukar Koki Babu yang melayani tuan nyonya bangsa asing menjadi Koki Babu Negara Republik Indonesia. Karena mengetahui sifat anak murid saya, maka timbul kekhawatiran kalau-kalau perguruan sekolah rakyat nanti tak bisa menolak provokasi. Saya khawatir kalau-kalau nanti dasar didikan sama sekali ditujukan kepada propaganda dan agitasi politik. Menurut rencana saya, pendidikan kecerdasan dan latihan kepandaian yang berguna untuk pencarian hidup seperti kepandaian taktik, pertanian, dan administrasi bukan tujuan sambilan. Saya berharap membangun agar pemuda Indonesia yang baru berideologi suci terang, beriman baja, di samping yang perlu buat kepandaian kehidupan sendiri dari keluarganya. Ijazah resmi bukanlah masalah yang penting, pengalaman di kemudian hari memperkuat keyakinan itu. Bahkan saya mengalami bahwa ijazah resmi bukan jaminan. Mulanya saya bekerja sebagai pengatur alat tambang dan pembangunan dan berbagai peralatan kendaraan, menerima, mencatat, membagi dan mengangkat seperti Romusa di gudang. Kemudian saya naik menjadi pengurus kantor usaha prajurit pekerja yang menerima manisan Romusa setiap hari dan membagikan ke semua cabang kongsi Arang Baja Kozan, mengatur ratusan Romusa ke rumahnya, mengurus makanan, minyak tanah dan keperluan hidup lainnya untuk ribuan Romusa dan orang. Akhirnya saya menjadi kepala statistik di kantor pusat. Ijazah saya Ilyas Hussein, cuma keluaran sekolah Mulk kelas 1 di Medan saja. Contoh lainnya, pengalaman saya di luar negeri di antara bangsa asing, yaitu mulai dari guru selama 2 tahun dengan gaji 8F sebulan, sampai guru SMT dengan nama lain tetapi bukan dengan ijazah.
Menurut pikiran saya, kerja membuat propaganda dalam keadaan ilegal cepat menimbulkan kecurigaan PID atau Kempetai, dan akan bertanya dalam hatinya, bagaimana hidupnya orang itu. Sebaiknya seorang buruh yang bekerja rajin tidak mudah menimbulkan kecurigaan, dan jika si buruh bekerja dengan efisien, si direktur majikan akan meningkatkan dengan penghargaan, sehingga dia akan terlindung dari mata si penyidik. Sebaliknya, terhadap teman sesama buruh, ia mudah dapat kepercayaan, penghargaan, dan bantuan. Si buruh teman sekerja mudah dihampiri lahir dan batin. Sambil bekerja dapat berbicara dari hati ke hati, berpropaganda, dan berkomplot. Kata pepatah sambil menyelam minum air. Akhirnya yang tidak kalah pentingnya bukanlah makan yang enak dan pakaian yang bagus diperoleh dengan tenaga sendiri. Ringkasnya, walaupun perguruan sekolah rakyat tidak dipusatkan kepada usaha mengejar ijazah resmi, tetapi tidak saya lupakan kepentingan pendidikan kecerdasan otak yang sesungguhnya dan latihan untuk kepandaian yang berguna untuk pencarian hidup. Tetapi di kemudian hari, benih kebencian anak murid yang terbukti pada perpisahan kami di Semarang itu rupanya sangat mempengaruhi pendidikan dan latihan di perguruan sekolah rakyat. Pendidikan akan condong kepada propaganda. Dalam kapal di pelabuhan Jakarta ketika bertolak ke Belanda, saya berpisah dengan guru Horensma yang tergesa-gesa datang dari Bandung. Apabila saya mulai pembicaraan dengan soal utang piutang, maka percakapan ini segera dipotongnya. Dari Semarang saya terus mengirimkan angsuran utang saya ke Engku Faun Suliki. Bahkan dengan tambahan pula, pada guru Horensma masih ada utang saya, tetapi bisa ditutup dengan asuransi dan simpanan saya di Java Bank dan Transbank Belanda. Akhirnya ketika hampir berpisah untuk terakhir kali pada guru Horensma yang saat itu sudah berpangkat inspektur, saya mengingatkan adanya 2-3 orang Belanda yang memperhatikan percakapan kami, ialah Belanda PID yang menjaga saya di kapal. Tetapi oleh guru Horensma, peringatan itu dijawab, boleh dia bikin terhadap saya apa maunya sendiri, saya pun sudah jemu melihat semua ini. Mengertilah semua pembaca bahwa guru yang jujur tak akan mau kalah sama muridnya, walaupun dalam hal menentang yang dianggap zalim dan walaupun yang dianggap zalim oleh si murid itu adalah bangsanya sendiri. Saya mengetahui di Tiongkok, Hindustan, dan Indonesia, keberadaan guru di hati murid sederajat dengan bapak ibu. Umumnya, ibu bapak dianggap sebagai sumber jasmani dan sedikit sebagai sumber rohani. Gurulah yang menyumburkan rohani, semangat pengetahuan, perasaan, sering juga kemauan. Burukkah kekolotan Asia semacam itu? Entahlah. Tetapi yang memberi sebagian pengetahuan di bangku sekolah, di masa kanak-kanak dan remaja, dan kemudian yang membuka mata serta memberikan kesempatan kepada saya memadamkan dahaga atas pengetahuan di Eropa, sumbernya adalah Gerardus Hendrikus Horensma, seorang berkulit putih, bangsa dengan menganut sistem kapitalisme imperialisme yang saya bantah dan tentang sudah lebih dari 1/4 abad lamanya. Dan ketika menulis dalam penjara Republik di Magelang, Mei 1947, terus saya menentang sistem tersebut. Seorang murid yang ingin belajar, ingin tahu, tak akan memandang warna kulit atau bentuk muka guru yang memberikan apa yang diinginkan, yaitu pengetahuan. Guru sejati juga tidak akan memandang warna kulit muridnya yang ikhlas dan sanggup menerima pelajarannya adalah sederajat di hati sanubarinya dengan anak kandungnya. Guru sejati ingin menurunkan pengetahuannya seperti murid yang sejati yang juga harus menerima pengetahuan. Salah satu jabatan atau tempat yang bisa benar menghilangkan prejudis forodel terhadap seorang ialah rasa benci sebelum dikenal dan diketahui betul, disebabkan warna kulit, bahasa atau adat istiadat, dan sebaliknya akan menimbulkan penghargaan
duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, adalah pengumpamaan. Pertukaran guru dan murid antar negara dari dalam suatu negara sekolah untuk semua bangsa menurut saya adalah jalan yang sebaik-baiknya untuk menanam demokrasi internasionalisme yang baik dan kekal di hari depan. Sedikit tentang keluarga. Di waktu kapal menjelang padang, saya sedikit merasa gelisah. Saya takut kalau ayah bunda datang memberi selamat jalan. Benar, adik saya di Semarang. Lekas saya suruh pulang ke kampung sebelum saya berangkat. Saya pesankan supaya ayah bunda jangan dibiarkan pergi ke pelabuhan Padang. Keduanya adalah orang taat beribadah dan mempunyai iman yang teguh dalam menghadapi bermacam-macam kesusahan. Tetapi apakah, terutama ibu, akan sabar melihat kapal berangkat membawa anaknya ke tempat pembuangan, entah di mana dan entah untuk berapa lama? Ibu Minangkabau biasanya merasa ditimpa kemalangan kalau tidak mempunyai anak perempuan. Di Minangkabau, menurut adat, yang mewarisi rumah, sawah, ladang ternak, dan harta pusaka yang lainnya adalah anak perempuan. Sunyilah rumah di Minangkabau kalau tak ada anak gadis, calon ratu di rumah pekarangan, serta sawah ladangnya. Kesedihan ibu yang terpendam dalam sanubarinya ialah tidak mempunyai anak perempuan. Kami berdua laki-laki tak memenuhi aturan matriarkat yang berpusat pada wanita. Ibu selalu merasa lebih sunyi daripada perempuan lain di Minangkabau. Kalau ditinggalkan anak laki-laki pun yang sebenarnya hal biasa bagi orang Minangkabau yang terkenal sebagai orang perantauan, apalagi ditinggalkan. Mungkin buat selama-lamanya, karena di sampingnya tidak ada teman perempuan yang paling dekat. Ialah anak kandung. Karena desakan batin pada diri saya tahun 1925 di kanton, tiba-tiba dengan perantaraan teman separtai saya tanyakan bagaimana keadaan orang tua saya. Tentu saya tak dapat langsung menghubungi. Jawabannya, ayah baru saja meninggal. Juga kebetulan saja setelah penangkapan di Hong Kong, saya di jalan mendapat kabar bahwa ibu meninggal di bulan Februari 1933. Saya hanya bisa menghibur diri, dan ketika kembali dari Eropa tahun 1919, setibanya di Delhi saya segera berangkat ke kampung menemui ayah bunda. Tak kurang pula hal yang menggembirakan saya, kabar yang saya terima bahwa keduanya mengerti, menerima, dan setuju dengan tingkah laku saya, bahkan bangga pula ikut berkorban untuk negara dan rakyat Indonesia. Bagi ayah bunda yang bukan modern ini, memangnya sudah satu kemajuan. Berhubung berbagai rintangan yang saya alami sampai sekarang, 1947, saya belum sanggup menjalankan kewajiban terakhir, seperti halnya anak Indonesia terhadap ayah bundanya, yaitu mengunjungi kubur mereka dan memenuhi keinginannya, mengingat arwah mereka. Saya akui bahwa kewajiban yang masih ditangguhkan ini sering dirasa seperti duri dalam daging, terutama karena sadar dan selalu merasa sayang. Sebab tingkah laku saya dari kecil sampai mereka meninggal memang banyak menyusahkan mereka. Kembali ke pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Untunglah ibu bapak tidak datang. Kalau datang pun tak akan bisa berjumpa dengan saya, sebab di Padang disiarkan kabar bahwa orang tak boleh berjumpa dengan saya. Hanya beberapa orang yang pintar menerobos dapat juga mengucapkan selamat jalan.